Terus Kang, nih yang lainnya ini Sangat tegang sekali nih. Akang kan pasti dari Garut. Hmm. Apa harapan Akang untuk orang-orang Garut? Ya, Garut ini kan sebetulnya kalau dari sisi geografis ya, sejarah termasuk peradaban ini sebetulnya memiliki keunggulan dalam banyak hal ya. Ya. Nah, namun sayangnya belum tentu pemimpin yang ada gitu ya bisa memahami potensi itu. Ya. Padahal dulu konon ya, sepemahaman saya dari ada artikel di zaman Belanda yang pernah aku baca gitu ya, dalam bahasa Sunda gitu. Itu konon daerah Garut Selatan itu ya, khususnya daerah Pamengpeuk ya, itu sebetulnya direncanakan akan didirikan oleh Belanda pelabuhan besar. Bahkan itu sebetulnya pelabuhan yang bisa dibilang pelabuhan internasional yang pada akhirnya entah bagaimana malah jadi di Tanjung Priok. Jadi sebetulnya tujuan lebih besar dari itu. Bahkan jadi rencana awalnya dari pemerintah Belanda itu, kalau dari referensi yang saya baca itu sebetulnya diarahkan ke daerah Pamengpeuk ya, khususnya untuk daerah pelabuhan itu di daerah Tegal Bulet ya. Jadi Pamengpeuk sekitarnya itu sudah memiliki tata kota yang dirancang sebetulnya untuk menjadi kota pelabuhan besar ya, yang bahkan lebih besar daripada Tanjung Priok ya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali, karena sangat mungkin dari sisi perlintasan lalu lintas pelayaran dunia dari Australia, dari India segala macam, itu termasuk yang tempat yang strategis. Terus kemudian dari sisi sumber daya mineral juga kuat gitu ya. Kita ya setidaknya yang teridentifikasikan ada pasir besi kita, emas segala macam, sehingga kalau dibuat pelabuhan besar di sana itu kuat ya. Dan lagi sebetulnya kalau kita bicara mengenai potensi energi alternatif atau baru terbarukan juga kuat, karena kita punya angin besar gitu ya. Ya jadi kincir untuk menggerakkan turbin menjadi tenaga angin, terus kemudian juga tenaga gelombang. Sebetulnya itu harusnya membuat Garut khususnya pantai selatan gitu menjadi pusat energi baru terbarukan yang paling potensial seperti itu ya. Kayak gitu. Sebenarnya Garut itu komplit segala, sangat, sekali ya. Sangat. Kan kelapa sawit ada. Persis. Terus pasir besi ada. Batu ada. Bara juga ada. Emas segala macam. Ya. Ya termasuk ya kita nggak tahu peradaban yang terkandung di yang terkubur ya di tanah Garut itu sendiri, dari perbatasan Bandung ke Cikajang terus ke pantai selatan itu ya, itu sampai dari zaman dulu sampai sekarang pun belum secara optimal tereksplorasi ya. Seperti. Dan banyak orang juga mengaitkan dengan perkembangan peradaban dunia juga gitu loh. Ya, isu mengenai seorang Ali bin Abi Thalib datang ke Indonesia awalnya ke Garut, terus kemudian isu bahwa Garut itu adalah Swiss Panjava. Swiss Panjava itu bukan hanya penyebutan dalam konteks geografis yang mirip dengan Swiss, tapi juga sebetulnya konon gitu ya punya kaitannya dengan sejarah peradaban juga gitu loh. Ya. Makanya kemudian ya ada beberapa buku menulis misalnya bahwa Garut kota Illuminati segala macam itu ya. Ya kalau
Garut kota Freemason gitu ya. Ya kalau kita pahami kan pusatnya Freemason dan Illuminati itu ya adanya di Swiss. Bukan di apa Israel itu apa? Oh, bukan di Swiss ya, Swiss dan London kan gitu. Nah jadi kalau kemudian Garut menjadi Swiss Java itu kan ya itu salah satu yang bisa dieksplor lah ke depannya bagaimana. Dan pernah juga sepemahaman aku gitu dari cerita-cerita dari referensi yang ada bahwa jangan-jangan Muslim pertama dari Nusantara itu orang Garut gitu loh. Iya. Ya, karena ketokohan dari seorang Rakyat Sancang ya yang pada saat Rakyat Sancang. Jadi berbeda dengan Kian Santang, Rakyat Santang. Rakyat Sancang itu konon dengan Kian Santang itu beda periode hidupnya itu 100 tahun. Ya. Itu tuaan mana itu? Tuan Rakyat Sancang. Tuaan Rakyat Sancang yang di daerah Sancang ya, daerah Sancang. Makanya namanya Rakyat Sancang karena Sancang, dari Sancang. Ya. Yang waktu itu konon lahir dari Prabu Siliwangi yang nikah dengan salah seorang putri Jagawana di Sancang gitu. Itu kan sangat populer sekali Sancang itu. Itu Sancang itu berupa apa sih Kang? Sebenarnya itu. Ya sebetulnya kan hutan, tapi kan kalau pemahaman spiritualnya katanya itu adalah sebuah kota. Ya Bang, jangan-jangan itu sama dengan yang sekarang sedang viral itu tentang kota Saranjana apa segala macam. Jangan-jangan Sancang itu sebuah kerajaan besar gitu ya. Ya konon ya. Aku ya ini kita kayak ngobrol mana-mana tapi ya udahlah kita ngobrol aja kan. Yes. Jadi kenapa kemudian tadi aku bilang mungkin Muslim pertama itu adalah orang Garut karena konon Rakyat Sancang lah yang kemudian datang menantang Ali bin Abi Thalib berkelahi dan kemudian akhirnya takluk karena tidak bisa mencabut pedang yang dijadikan syarat, ditancapkan dan jadi syarat untuk tanding gitu ya. Jadi itu bukan kan ada yang mengatakan itu adalah nanti tongkat, itek. Tapi ada yang mengatakan juga pedang. Ya, pedang. Tapi yang sahih yang mana tuh? Wah, pedang. Itu harus ditanyakan kepada ahli sejarah, cuma sangat mungkin pedang gitu loh. Karena ada pedang itu Iya, persis. Dan pada saat itu ketika Rakyat Sancang jadi Rakyat Sancang mengetahui adanya Ali bin Abi Thalib dari para pedagang Arab ya yang datang ke daerah Banten pada saat itu dan dia akhirnya ikut ke sana karena tertantang untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Tapi terus kemudian kalah. Nah, akhirnya untuk beberapa lama kemudian Rakyat Sancang ikut dalam peperangan yang di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib sampai kemudian ada salah satu kitab di Baghdad yang menyebutkan ada orang timur, ada pangeran dari timur yang memiliki kekuatan seperti 100 orang Arab gitu. Dan itu dugaannya adalah Rakyat Sancang. Rakyat Sancang ya. Nah, jadi setelah itu Rakyat Sancang pulang setelah ikut beberapa perang termasuk kalau nggak salah penaklukan Siprus, pulang membuat pesantren, menyebarkan Islam yang berpusat di Gunung Nagara di daerah Pamengpe. Nah, akhirnya satu waktu beliau dikunjungi oleh Ali bin Abi Thalib setelah Ali bin Abi Thalib tidak terpilih waktu itu sebagai khalifah pertama. Jadi sempat konon Ali bin Abi Thalib berkelana gitu. Dan salah satu yang dikunjungi adalah sahabatnya itu Rakyat Sancang. Maka kemudian ada. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah ke Indonesia. Gitu. Ke Garut ya, langsung menuju ke sahabatnya itu Rakyat Sancang. Dan di situ kemudian makanya kemudian di daerah Tasik Panjalu atau daerah Cipatujah ya. Itu ada pedang Rasul katanya kan gitu. Ya, sangat mungkin itu adalah cenderamata yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib untuk sahabatnya itu. Iya. Ya, seperti itu. Untuk Rakyat Sancang itu. Tapi sekarang itu gunungnya itu masih terpelihara kan? Gunung Nagara. Ada Sancang itu?
Hutan. Hutan Hutan. sancang itu masih terpelihara. Masih terpelihara. Hutan lindung atau apa itu? Hutan termasuknya hutan lindung. Masih hutan. Tapi memang agak berkurang karena waktu itu ada sedikit penjarahan, terus kemudian ada pembukaan lahan-lahan untuk karet segala macam gitu. Ya, Jadi ya, memang agak berkurang. Tapi ya buat kalangan spiritualis sancang itu masih magnet lah. Masih magnetnya ya. Ya. Karena ada tuh Abah Sancang di Cianjur, jago silat. Oh ya, ya itu konon nggak ada preman di Bandung yang bukan dari Sancang kan. Jadi kepala preman di Bandung itu semua asalnya dari Sancang. Di Karena Cianjur ada kesaktian. Perguruan silatnya ada Abah Sancang. Sancang. Oh, Mas Sancang. Saya punya ininya, Oh, nomor teleponnya iya, iya. personal ini, Abah Sancang itu. Dia ini sangat banyak sekali tuh muridnya itu, Abah Sancang itu. Ya, Di sana. memang secara kepercayaan spiritualisme di daerah Sancang kuat. Ya. Ya, kebetulan kakek aku juga dari istri yang keduanya di daerah Miramare itu kan juga daerah Sancang. Oh, iya iya. Iya. Kang punten nih, aku harus pergi ke bandara. Hatur nuhun, Ya, Kang. Kita Sebentar bisa- saya ini dulu, kita apa? bisa ngobrol Explore lagi, ke depan gitu ya. Ya pokoknya jangan berhentilah untuk teman-teman di Garut nih, kita mesti diskusi terus apa yang terbaik ya. Yang pasti kita mesti semua sadar bahwa Garut punya kekuatan ya, Garut punya potensi, orang-orangnya memiliki kecerdasan ya. Tinggal bagaimana pemimpin nanti ke depan yang mesti bisa menggerakkan potensi itu semua. Nanti Kang kita bikin ini lagi ya, bikin podcast lagi ya. Siap. Bikin podcast tidak terlalu lama kan Siap. ya. Mudah-mudahan nggak terlalu Supaya lama. bisa Akang sudah mendapatkan izin. Nanti Ya, kita bikin ya. lagi yang Iya. lebih ini lagi. Lebih hot ya. Wah. Oke, nuhun Kang. Oke, Ya. terima kasih, nuhun, Kang. Ya, siap.